pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu. Ya, jadi kita kembali belajar fisika. Apa kalian sudah siap semua? Siap. Bagaimana dengan materi yang saya bagikan tadi malam? Sudah dipelajari? Oke, kira saya sudah kirimkan semua apa yang kalian akan pelajari. Jadi itu akan mempermudah kita untuk belajar hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta perwakilan seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Sardiana. Ya, terima kasih kepada Sardiana yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, saya absen dulu ya. Agus, Hadir Pak. Ardiansyah, Hadir, Pak. Ardiansyah, Sakit. sakit. Astrialis, Audrey, Ayondira, Cica, Dino, Alpa ya, Disyan, Hadir, Pak. Krisjon, Sakit. Angelia Kristi, Fitri Adinda, Fitriani, Hadir, Pak. Gladys, Hadir, Pak. Helmi, Hadir Pak. Kusna, Hadir, Pak. Junaldi, Sakit. Miranti, Izin. izin ya, Nova, Novi Caryani, Hadir, Pak. Puri Susan, Puspa, apa ya, Hadir, Pak. Rodi Sumario, Hadir Pak. Sardiana, Hadir, Pak. ya, Serly, Sri Alia, Hadir, Pak. Suci, Sukmawati, Hadir, Pak. Supriyono, Hadir Pak. Syaira, Hadir, Pak. Tete Sriawan, Apa? apa ya, Ya, Pak. gimana nih? Tidak tahu, Pak. Yeni dan Lia, Hadir, Pak. Sukiti, Hadir Pak. Kristi Anelsia. Hadir, Pak. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang teman yang sakit. Oke, karena hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang lalu mengenai masalah efek rumah kaca. Sekarang kita akan membahas mengenai masalah pemanasan global. Saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan penyebab dan proses terjadinya pemanasan global. Kemudian yang kedua mendeskripsikan pemanasan global, dan yang ketiga menganalisis hubungan antara pemanasan global dengan pembakaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap hari, semakin hari itu suhu di permukaan bumi ini semakin meningkat. Tidak ada istilah pergantian musim panas dan musim hujan. Jadi sudah tidak ada lagi. Kalau kita bandingkan dengan yang dulu, kalau di pelajaran itu mulai dari April sampai dengan Oktober dia akan musim kemarau. Kemudian November sampai April itu akan musim hujan. Tetapi sekarang sudah tidak berlaku lagi itu. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Oke, ada yang mengatakan pemanasan global, ada yang mengatakan globalisasi dan sebagainya. Jadi nanti untuk memperjelasnya kita akan mempelajari mengenai masalah pemanasan global. Oke, sebelum itu
Oh iya. Oh iya. Jadi tinggal 3 orang ya? Oke. Oke, sekarang saya putarkan video mengenai masalah pelajaran kita hari ini. Oke, disimak baik-baik ya. Datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemanasan global. Efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini, semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, akan tetapi gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Pengertian pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penambangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah
yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Dampak pemanasan global. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan, tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai, lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima,
mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Terima kasih. Jadi dari video yang kalian telah tonton, maka sekarang saya bagikan LKPD, kemudian dengan bahan bacaan yang bisa kalian baca, kemudian dari video dan bahan bacaan yang akan saya bagikan, kalian bisa kerjakan LKPD, ya. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Oh iya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Oke, perhatikan baik-baik LKPD-nya. Coba kita buka LKPD-nya masing-masing. Nah, soalnya yang pertama adalah dari video. Jadi dari video yang kalian tonton tadi, yang ditayangkan tadi, kemudian gambar atau informasi yang ada di LKPD, coba analisis masing-masing gambar itu sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Sudah bisa dilihat LKPD-nya? Pertama-tama tulis nama kelompoknya, kalian kelompok berapa? Kemudian nama-nama yang ada di kelompoknya. Kelompok 1 siapa namanya, kelompok siapa sebagai ketua, siapa sebagai anggota, dan seterusnya. Kemudian ada nama kelasnya, kemudian materinya ada. Kemudian tujuan pembelajaran kita kan hari ini adalah menjelaskan penyebab dan proses terjadinya pemanasan global. Kemudian mendeskripsikan pemanasan global. Kemudian menganalisis hubungan antara proses pembakaran dengan efek rumah kaca. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Coba dikerja masing-masing LKPD-nya. Kerja masing-masing di LKPD-nya. Jadi di sebelahnya gambar ada analisis. Di sini kalian tuliskan analisis. Ya? Kalau misalnya masih mau diputar lagi di video, kalau tidak ingat tadi bisa dilihat. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Ada yang tidak dipahami di LKPD-nya? Oke, kalau sudah paham berarti kalian kerja. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kurang lebih 20 menit.
sudah kerja nomor satunya. Oh iya, tidak apa-apa. Biasanya langsung nomor 3 mana yang kalian anggap lebih yang lebih mudah ya, duluan yang dikerja. Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi ini mirip dengan yang di gambar nomor 1 tadi. Ini mirip dengan yang digambar. Ini adalah gambar industri. Banyak asapnya. Apa hubungannya asap dengan pemanasan global? Sudah kita bahas di video tadi. Jadi itu dideskripsikan, dianalisis sesuai dengan gambar. Ini hubungannya dengan asap. Kira-kira apa solusinya tadi? Ada solusinya tadi di video, toh? Nah, ini lagi. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan mirip lagi dengan contoh nomor 1 bagian 3 ya. Bagian 3 ini. Ini. Kalau nomor 1-nya nanti sudah selesai, kita lanjut lagi jadi nomor 2-nya. Nomor 2-nya. Selain dari gambar di atas ada 4, sebutkan penyebab lain yang dapat mempercepat terjadinya pemanasan global. Karena apa tadi itu yang kebakaran hutan dengan polusi udara. Mengenai masalah polusi udara. Selain itu ada lagi yang lainnya tadi. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau diputarkan ulang videonya bisa diputarkan ulang.
Kalau nomor 1 ini yang untuk nomor 2 saya nomor 3 nomor 4 kemudian nomor 2 nomor 3 bagaimana supaya cepat selesai. Saya sudah selesai. Mau selesai. Sini juga. Oh ya, sudah selesai nomor 1 deh. Sudah selesai. Oke. Jika tidak bergerak di kolam renang, akan khawatir akan bergerak. Nah, atau kalau pernah melihat kapal, lalu mengapa kapal tidak terbang di laut meskipun membawa banyak orang dalamnya? Yuk kita belajar bersama-sama. Kali ini dapat terjadi karena adanya ukuran simetris. Jadi ukuran simetris itu kira-kira bentuknya seperti ini. Akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat kuda yang rendah. Kenapa ya untuk bisa mengalami dalam air? Pasti di antara kalian cuma pernah berpikir, tapi sekarang coba pikir-pikir lagi. Kayu yang lebih berat daripada batu, kok bisa ya kenapa? Kalau memang jawabannya lebih berat, harusnya kayu juga terberat dong. Nah, dari sini kita bisa menyampaikan bahwa jawaban karena berarti salah. Lalu jawaban yang benar apa ya? Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Kelompok 4? Belum ya. Kelompok 5? Belum. Kelompok 6? Belum juga ya? Sudah, Pak. Tinggal nomor 2. Ya. Sebutkan penyebab lain yang dapat mempercepat terjadinya pemanasan global selain dari gambar nomor 1. Di tayangan video tadi sudah ada. Atau perlu saya tayangkan lagi videonya? Perlu atau tidak? Masih mau ditayangkan? Tapi tanpa suara ya. Suaranya kecil saja. Oke, diperhatikan lagi. Kembali. Saya langsung di bagian tengah jadi karena Kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Diyakini secara permanen mengubah iklim bumi.
penyebab pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari penggunaan listrik sebagai pengembang alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana Berarti salah satunya adalah yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan ini ada toh? yang kelima, Ini lagi ada ini atau tidak? Berarti ini salah satu. yaitu meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam Ini ada di gambar atau tidak? Tidak ada berarti itu. Oh? pemanasan global. Sekarang nomor 3. Apa pertanyaannya nomor 3? Proses terjadinya pemanasan global. Nah, jadi itu. Oke. Ada di situ. Proses terjadinya pemanasan global. Di sini selesai. Selesai? Oh, sudah? Oke. Ini sudah? Oh, mau selesai juga. Ini? Oh, tinggal ditulis ya. Kalau ini? Tinggal ditulis juga. Berarti 2 menit lagi pasti kalian sudah selesai menulis. Sekarang 11.31 berarti 11.33 saya minta perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sudah selesai semua, saya minta kesiapan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira siapa yang berani? Oh, kelompok 2, ya. Saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, jadi semua maju ke depan, di sebelah sini. Langsung dia langsung, tidak usah yang pakai kursi, berdiri saja. Langsung saja di. Oke, silakan. Dicatat
pemanasan global. Gambar 2. Gambar ini adalah asap kendaraan. Asap kendaraan juga menyebabkan polusi udara dan pemanasan global. Banyak orang yang memakai kendaraan pribadi sehingga berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida. Gambar ketiga adalah pembakaran hutan dan juga penambangan untuk lahan pertanian. Asapnya yang tebal dapat menyebabkan pemanasan global. Gambar keempat adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan sangat berdampak karena hutan dapat menyerap karbon dioksida sehingga terus menerus dilakukan akan mengakibatkan pemanasan global. Nomor 2, penyebab lain yang dapat mempercepat terjadinya pemanasan global adalah pertama, pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oksida di atmosfer yang merupakan gas pokoknya. Yang kedua, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dengan jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Nomor 3, proses terjadinya pemanasan global, yaitu energi panas matahari diserap oleh bumi, kemudian dipantulkan kembali ke angkasa. Sebagian diserap untuk digunakan oleh keberlangsungan makhluk hidup yang tinggal di bumi. Akan tetapi dengan gas-gas rumah kaca yang memiliki konsentrasi yang besar, radiasi gelombang yang tertahan menjadi lebih banyak sehingga suhu global meningkat. Disilahkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, dipersilakan kepada jadi teman dari atas sudah mempersilahkan kalian untuk mengajukan pertanyaan apabila ada yang tidak sesuai tadi dengan hasil diskusi kelompokmu ataukah ada jawaban pertanyaan lain seputar dengan pemanasan global. Ya, dipersilakan. Yes. Oh ya, auto ya. Terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa asap transportasi berdampak pada pemanasan global? Yang kedua, ada lagi? Apa dampak negatif dari pemanasan global? Oke, diskusikan dulu baru jawab. Kemudian ada teman nanti persilakan menjawab. Ayudira juga dengan itu kerjasama. Bantu teman. Baik, terima kasih teman-teman menjawab pertanyaan dari Pertanyaannya, mengapa asap transportasi berdampak pada pemanasan global? Jadi, asap transportasi ini mengandung gas karbon dioksida yang bisa berdampak pada pemanasan global. Apakah sudah puas? Ya, puas. Kemudian kelompok masih pertanyaan dari kelompok 2 sudah bisa dijawab? Belum ya? Oke. Kalau begitu diberikan lagi waktu untuk diskusi.
pertanian. pertanian. Oke. Bagaimana Agus? Sudah puas? Oke. Demikian hasil presentasi kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, daripada pertanyaan. Sekarang saya minta satu kelompok lagi untuk presentasi. Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Zulkifli. Oke, disilakan. Oke, disilakan. Teman-teman, di sini terima kasih sebelumnya. Ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibawakan dengan kami Zulkifli. Silakan. Pertama, gambar ini merupakan gambar pabrik yang meningkatkan polusi udara dan menyebabkan pemanasan global. Hal ini karena udara semakin panas akibat asap dari pabrik tersebut dan gas-gas terpantul kembali ke bumi karena asap tersebut, serta karbon dan karbon dioksida bebas ke udara akibat populasi asap. Gambar yang kedua, gambar ini menyebabkan pemanasan global akibat penggunaan kendaraan pribadi dan membuat jalan menjadi macet karena kebanyakan kendaraan. Pemakaian bahan bakar minyak yang digunakan menyebabkan pemanasan global. Adapun solusinya yakni kita menggunakan sekali kendaraan pribadi dan lebih banyak menggunakan angkutan umum agar tidak terjadi kemacetan di jalan. Nomor yang ketiga, pembakaran hutan atau pembakaran pertanian dapat mengakibatkan efek gas rumah kaca yang merusak iklim dan berkurangnya tanaman hijau. Solusinya yaitu mengganti lahan tersebut dengan menanami tumbuhan agar bumi menjadi seimbang. Yang keempat, pembakaran hutan juga mengakibatkan ketidakseimbangan alam karena pohon-pohon yang dibakar dan suhu menjadi lebih hangat dan panas. Akibat suhu menjadi panas, kita akan merasakan panas matahari lebih meningkat. Nomor 2, penyebab lain yang dapat mempercepat terjadinya pemanasan global. Pertama, emisi metana hewan. Yang kedua, penggunaan CFCs. Yang ketiga, meningkatnya penggunaan pupuk kimia. Nomor 3, penyebab pemanasan global. Pertama, panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Yang kedua, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer. Yang ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Yang keempat, radiasi matahari yang dipantulkan 30 watt per L2. Saudara, teman-teman, dari sekian presentasi kami, jika ada yang kurang jelas atau belum dimengerti, silakan bertanya. Ya, satu dengan daerah. Ya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah apa dampak positif dari pemanasan global? Nah, kalau dampak positifnya pemanasan global, Ya, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Satu. Ada pun dampak positif dari pemanasan global yang kita lihat dari kecil saat kita menjenuh pakaian, suhu matahari, suhu yang kita dapatkan akan sedikit panas dan
cepat kering. Nah, jadi itu kata salah satu contoh dari dampak positif. Bisa diterima atau tidak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Masih ada pertanyaan lain? Berarti karena sudah cukup, waktu juga semakin mepet, berarti kita tutup saja. Demikian presentasi yang kami bawakan. Kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Kita presentasi seperti temanya ketika waktunya lain kali ya. Lain kali saya berikan kesempatan untuk kelompok lain yang akan tampil. Iya, Pak. Oke, karena kedua kelompok yang saya suruh tampil naik di depan sudah bagus, jadi saya anggap semua yang kita lakukan hari ini sudah sangat bagus. Jadi sekali lagi berikan aplaus untuk temannya kedua kelompok ini. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, maka di layar sudah muncul tugas yang akan kalian kerjakan di rumahnya masing-masing. Ya. Jadi nanti dikerjakan di rumahnya masing-masing. Di nomor 1 sampai nomor 4 saja. Ya, sudah dilihat di yang saya sudah kirim di? Iya. Oke, nanti itu dikerja di rumahnya karena waktunya kita terbatas. Sekarang sebelum kita benar-benar mengakhirinya, terlebih dahulu kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Kita kan membahas mengenai masalah pemanasan global. Ada yang masih ingat pengertiannya tadi? Pemanasan global? Oke, jadi Istilah yang digunakan istilah Oke, jadi pemanasan global itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan meningkatnya suhu rata-rata bumi yang diyakini dia akan secara permanen atau berlangsung lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak dari pemanasan global yaitu yang pertama meningkatnya temperatur bumi. Siapa lagi yang bisa sebutkan? Yang kedua, tingginya penguapan dan curah hujan. Oke, bagus. Yang lain? Kurangi terumbu karang di dasar laut. Oke, bagus. Terumbu karang di laut akan semakin berkurang dan rusak. Kemudian masih ada lagi? Gagal panen untuk lahan pertanian. Oke, bagus. Gagal panen akibat pemanasan global. Jadi lahan pertanian akan mengering, akhirnya gagal panen. Oke, saya kira itu dampaknya. Kemudian apa solusinya untuk mengurangi? Berikan dua contoh saja solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi pemanasan global. Siapa yang bisa? Oke. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Bagus. Siapa lagi? Satu lagi? Ya, oke. Ini. Melakukan penghijauan. Bagus. Saya kira semuanya kita sudah temannya sudah sebutkan semua. Yang lain diperdalam lagi materinya. Kemudian kalian bisa menjawab soal-soal karena sebentar lagi kita akan semester. Oke. Saya kira itu untuk hari ini. Kemudian
saya mau memberikan refleksi pelajaran kita hari ini. Kalau hari ini, kalau ada yang kalau saya katakan fisika itu sulit, katakan no, ya. Apakah fisika itu sulit? No. Oke, saya kira kalau kelas IPA semua memang fisika itu kan gampang, gampang asalkan belajar. Memang gampang, semua pelajaran akan gampang apabila kita belajar dengan baik. Berikan jempol kalau memang kalian menyukai pelajaran kita hari ini. Jempolnya. Oh ya, 2 ya. Oke. Berarti kalian semua suka pelajaran kita hari ini? Suka. Saya kira pelajaran kita cukup hari ini. Pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya mengenai masalah usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian sebelum kita benar-benar mengakhirinya, maka saya persilahkan kepada salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ayo Zira. Ya, Pak. Oke. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru yang telah membimbing kita dalam pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, karena segala proses rangkaian acara kita hari ini selesai, maka disiapkan untuk menunggu pelajaran selanjutnya.